Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah, NIM 233128715 mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Malang, ND Nusa Tenggara Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu minta kesediaan ketua kelasnya untuk memimpin doa supaya kita pada hari ini kita bisa berjalan dengan baik. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Ibu absen dulu ya. Sulas, Hadir Ibu. Nini, Hadir Bu. ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Oke, baik. Hari ini hadir semua ya, alhamdulillah. Hari ini kita hari ini belajar kita tentang keanekaragaman hayati. Nah, sekarang coba kalian saling berhadapan. Kemudian kalian saling memandang wajah kalian. Contoh misalnya siapa? Misalnya Faisal dan sebaliknya. Atau Rubia bisa lihat mukanya Herwin. Kemudian Dean bisa lihat mukanya Rubia. Silakan. Kasih waktu sekitar 2 menit lah untuk saling mengamati wajah kalian masing-masing. Betul. Ya. Sudah amati? Ya, baik. Nah, sekarang pertanyaan Ibu. Tadi kalian kan sudah mengamati wajahnya teman kalian masing-masing. Di sini siapa Rubia, amati wajahnya Dian. Kemudian siapa Rudi, amati wajahnya Agung. Sekarang pertanyaan, ayo kira-kira informasi apa atau apa yang kamu temukan setelah kamu mengamati wajahnya teman kalian tadi? Ya, silakan. Di sini setelah saya mengamati muka teman saya sebangku, di sini saya bisa mengamati bahwa adanya perbedaan genetik dengan saya. Mulai dari bentuk matanya, bentuk hidungnya, dan bentuk mulutnya itu berbeda karena dipengaruhi oleh faktor genetik. Terima kasih. Kalau saya mengamati wajah dari Isra Muntaha, di sini saya melihat bahwa beliau memiliki bentuk muka yang berbeda dari saya. Ya, baiklah. Jadi setelah diamati tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Rudi dengan Sulas. Mereka mengatakan bahwa ternyata itu Ibu ada perbedaan wajah saya dengan wajah dia. Itu disebabkan karena mungkin salah satunya adalah faktor genetika. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian keanekaragaman hayati melalui kajian literatur dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik menganalisis tingkat keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem berdasarkan hasil diskusi dengan benar. Tujuan yang ketiga, kalian bisa mengelompokkan jenis-jenis makhluk hidup ke dalam tingkat keanekaragaman hayati. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyimpulkan materi tentang tingkat keanekaragaman hayati. Jadi itu ada 4 tujuan pelajaran kita hari ini. Baik, marilah sama-sama kita menyaksikan video tentang tingkat keanekaragaman hayati.
persis sesama, setiap ayat memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk tialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen dan contoh lainnya adalah cangkang-cangkang pada keong atau kerang. Adalah ekosistem perbatasan antara daerah terdapat di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang keempat, ekosistem hutan berandas dari dataran rendah. Baik, bagaimana isi videonya? Sudah tonton? Ya. Tadi video tadi itu tentang keanekaragaman hayati. Nah, sekarang setelah kamu amati video tadi, kira-kira informasi apa atau masalah apa yang kamu temukan dengan video yang kamu amati? Mungkin ada yang bisa? Kira-kira yang kamu, ya silakan. Setelah saya melihat video itu, saya melihat ada perbedaan di antara jenis-jenis dan jenis-jenis dari makhluk hidup dan hewan. Ada lagi yang lain? Dari video yang sudah ditayangkan tadi, saya melihat bahwasannya keanekaragaman hayati di Indonesia ini meliputi flora, fauna, serta ekosistem, dan dari masing-masing spesies tersebut terdapat perbedaan dan persamaan. Ada lagi mungkin? Silakan Rudia. Jadi keanekaragaman hayati yang sudah ditonton tadi yaitu keseluruhan variasi makhluk hidup mencakup kesatuan ekologis di tempat hidupnya. Ya, baik. Jadi itu hasil yang disampaikan oleh Rubia, oleh Putri Dean, oleh Rudi tentang video yang mereka atau yang video yang telah kita saksikan tadi bersama. Nah, sekarang materi pelajaran kita hari ini adalah tentang keanekaragaman hayati. Baik. Dengan biodiversitas. Biodiversitas sendiri merupakan keanekaragaman makhluk hidup yang terdapat di bumi. Nah, seperti tadi yang kamu lihat di video tadi, itu ada berbagai macam jenis makhluk hidup yang ada di bumi. Itu disebut dengan istilahnya biodiversitas. Kemudian dari keanekaragaman hayati tadi, itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen. Terus yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Terus yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, untuk keanekaragaman hayati tingkat gen, tadi yang suruh kalian mengamati. Nah, itu adalah salah satu contoh daripada keanekaragaman hayati tingkat gen. Terus ini adalah contoh-contoh keanekaragaman hayati yang ada di dalam dunia. Atau di sini ada berbagai macam jenis buah-buahan. Terus ada berbagai macam jenis bunga. Terus itu ada berbagai macam jenis ekosistem. Terus itu berbagai macam wajah manusia. Nah, dari gambar-gambar ini secara keseluruhannya. Tapi dari gambar ini nanti akan dikelompokkan menjadi 3 jenis itu. Apa sudah tadi? Tingkat gen, ekosistem, dan spesies. Nah, dari gambar ini nanti kalian mengelompokkan mana yang termasuk keanekaragaman tingkat gen, mana yang termasuk keanekaragaman tingkat jenis, mana yang termasuk keanekaragaman tingkat ekosistem. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, sekarang kita bentuk kelompok dulu. Jadi, ada berapa orang ini? Ada 15. Ada 20 orang. Ya, 20 orang. Silakan bagi satu kelompok 5 orang. Bergabung. Laki-laki, perempuan. Jangan hanya perempuan semua, laki semua. Ayo silakan. Sekarang Ibu mau membagikan LKPD.
Sudah? Sudah. Ya, Ibu membagikan. Ini kelompok 1. Kelompok 3. Nah, sekarang kan ada 3 jenis keanekaragaman hayati. Gen, jenis, dan ekosistem. Nah, dari ketiga ini, masing-masing kelompok kerja satu-satu. Misalnya, kelompok 1, kelompoknya mereka sudah tentang gen. Kemudian, kelompok 2, mereka rupiah tentang keanekaragaman jenis. Nah, kelompok 3, mereka nining keanekaragaman ekosistem. Ya. Yang harus kalian kerjakan, langkah pertama itu amati. Amati gambar yang ada di dalam LKPD. Sudah? Terus yang kedua, setelah kamu amati, kamu silakan berdiskusi untuk menganalisis tujuan pembelajaran yang ada di lembar LKPD. Sudah? Terus yang ketiga, setelah itu kamu kerja, kemudian buat kesimpulan, habis itu baru presentasi. Sudah? Ya. Sekarang silakan kerjakan. Yang bisa lihat di HP, bisa lihat di buku. Itu literaturnya untuk mengerjakan LKPD. kan yang pertama tadi kan suruh amati gambar. Ya. Nanti itu setelah amati gambar ini nanti kami langsung klasifikasikan dia bagiannya atau gimana? Ya, nanti setelah kamu amati gambar, kamu lihat dengan langkahnya di depan. Pertama kamu amati gambar, terus dia punya tujuan itu yang harus kamu kerjakan. Pertama kamu menjelaskan keanekaragaman hayati itu apa berdasarkan literatur dengan benar. Literatur itu berupa buku dengan HP tadi yang kamu bawa itu. Terus yang kedua, setelah kamu amati gambar, kemudian tujuan yang kedua kalian menganalisis. Dari gambar ini kalian menganalisis apa itu keanekaragaman gen, apa itu keanekaragaman jenis, apa itu keanekaragaman ekosistem. Itu baru disertakan. Terus yang ketiganya itu kamu mengelompokkan. Nah, dari gambar ini, tadi tugasnya kamu tadi kan tentang apa tadi? Ekosistem. Nah, dari gambar ini kamu kelompokkan mana yang termasuk ekosistem. Sudah. Ya. Kalau membentuk tabel, gambar ini kamu tabel, kan kamu tuliskan dulu. Kemudian tadi kamu dari di yang kedua menganalisis. Itu kan ada keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Kamu jelaskan dulu apa itu ekosistem, perbedaannya apa. Terus yang ketiga baru kamu mengelompokkan. Dari gambar ini kamu lihat mana yang termasuk, kamu kenal apa? Spesies jenis. Dari gambar ini kamu mengelompokkan mana yang termasuk tentang jenis. Kemudian dibuat dengan bentuk tabel. Bentuk tabel tadi itu.
Baik, sudah? Sudah siap? Sudah. Yang mau kelompok mana dulu? Yang memilih presentasi atau berurutan? Berurutan. Silakan kelompok 1 kita ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yaitu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Herudin Alias. Di sini saya sebagai moderator. Saya Sulastri Saruna Mursalin sebagai pemateri. Saya Nur Aini Nisru sebagai pembaca. Saya Dwi Temalan sebagai anggota. Tidak usah memperpanjang kata, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami, khususnya kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kami pada kerja tadi. Yakni kami mendapat tema yakni keanekaragaman hayati tingkat gen. Agar kita mengetahui bagaimana keanekaragaman hayati tingkat gen di Indonesia dan kita dapat mengelompokkan jenis-jenis makhluk hidup ke dalam kelompok keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi di sini kita agar juga kita tidak salah dalam mengelompokkannya dan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, jenis makhluk hidup atau pengelompokan makhluk hidup. Di sini kami mengambil ada 3 pengelompokan, yakni yang pertama bentuk wajah manusia yang bervariasi mulai dari bulat, oval, persegi hingga lonjong. Bentuk wajah ditentukan oleh tulang pipi, tulang dahi dan tulang rahang. Pada ukuran dan bentuk tetapi dengan hubungan antara lingkungannya sendiri. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bu Materi yang telah memaparkan hasil diskusi kelompok kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami buka dengan sesi tanya jawab pada teman-teman. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1, yaitu bagaimana kita menjaga keanekaragaman hayati tingkat gen itu supaya tetap stabil. Baik, terlebih dahulu kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 karena kelompok 2 yang sudah mengajukan pertanyaan yang pertama. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk menjawab pertanyaan dari Harlian Muhammad dengan bunyi pertanyaan. Coba saudara jelaskan peran keanekaragaman gen terhadap kestabilan. Keanekaragaman gen pada tanaman membantu tanaman untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim. Keanekaragaman gen pada hewan membantu hewan untuk mengadaptasi terhadap perubahan lingkungan. Keanekaragaman gen pada dengan berakhir dari jawaban yang telah kami berikan kepada saudari Ini Aningrum, maka berakhir pula presentasi kami pada siang hari ini. Kita tutup bersama dengan membaca mandala. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus untuk kelompok 1 jenis. Yang ke-1 yaitu Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang memiliki kesempatan. Bagaimana peran keanekaragaman jenis terhadap kestabilan lingkungan? Terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatan. Di sini saya akan langsung saja menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dengan bunyi pertanyaan, bagaimana peran keanekaragaman jenis terhadap kestabilan lingkungan?
Keanekaragaman jenis memiliki peran yang penting terhadap kestabilan lingkungan, yaitu yang pertama. Pertanyaan. Saya mengatur tuliskan sebagai berikut. Baik. Nah, yang pertama yaitu pengertian keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati tingkat ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk. Baik, di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 3 yang telah memaparkan hasil presentasinya. Adapun pertanyaan saya, bagaimana pengaruh komponen biotik pada ekosistem sungai? Terima kasih. Pengaruh komponen biotik pada sungai dapat dianalisis sebagai berikut. Pengaruh tumbuhan. Tumbuhan yang terdapat di sungai berperan penting dalam menjaga kualitas air sungai. Baik, demikianlah ini presentasinya. Sekarang kita sudah presentasi, pelajaran kita berakhir. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, bagaimana perasaannya? Baik. Dengan materi ini, Ibu mengharapkan kalian bisa memahami atau mengetahui lebih banyak lagi makhluk hidup yang ada di muka bumi, terutama makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar kalian. Mangga, tanaman mangga? Ya, tanaman mangga adalah salah satu jenis keanekaragaman hayati tingkat. Sudah, sekarang tutup bukunya, kita akan melakukan post test. Sudah, semua bukunya ditutup. Ya. Ibu membagikan soal. Ya, bukunya ditutup. Taruh sini bukunya. Silakan mengerjakan soalnya. Ibu kasih waktu 10 menit.
Yang sudah berkumpul? Ya, sambil mengumpul pekerjaan LKPD kalian tadi. Sekalian kumpul dengan lembar hasil diskusi LKPD dengan LKPD bagi yang sudah. Kalian dengan lembar LKPD tadi ya, dan jawaban hasil LKPD. Dengan berakhirnya postes hari ini, maka berakhir pula kegiatan belajar kita hari ini. Untuk tugas, silakan baca atau silakan mencari literasi tentang materi berikutnya, yaitu tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, bisa membaca di literatur, bisa menggunakan buku ataupun menggunakan HP. Materinya tentang penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, marilah sama-sama kita membaca hendaklah Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.